warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Jadi konsep dasar dari nilai waktu uang, dia menjelaskan perubahan nilai uang seiring dengan berjalannya waktu. Nanti untuk contohnya bisa dibaca. Untuk konsepnya, prinsipnya adalah nilai uang yang kita terima sekarang akan jauh lebih besar apabila diterima di masa yang akan datang. Saya kasih contoh, misal saya ditawari akan diberikan uang senilai 1 miliar. Akan diterimakan sekarang di tahun 2020 ini atau diterimakan 10 tahun lagi di 2030. Ya, kalau jadi saudara akan pilih yang mana? Tentu akan pilih jika diterimakan sekarang. Kenapa? Karena nilai uang 1 miliar saat ini itu nilainya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 1 miliar yang sama jika diterimakan 10 tahun yang akan datang. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Misalnya adalah inflasi. Ya, kemudian perubahan kurs kalau dia berupa falas ya. Dan seterusnya, ada faktor makro dan mikroekonomi yang lain. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis perhitungan ya. Jadi nanti di belakang akan banyak contoh-contohnya. Di sini saya akan jelaskan 4 prinsip ya dalam menghitung nilai waktu uang. Ini yang perlu kita pahami baik-baik konsepnya. Ya, yang pertama adalah single sum dan yang kedua adalah annuity. Ya, untuk single sum dibagi menjadi 2, future value, nilai yang akan datang, dan present value, nilai sekarang. Untuk annuity atau anuitas juga dibagi menjadi 2, future value, nilai yang akan datang, dan present value. Nah, bedanya apa antara single sum dan anuitas? Untuk single sum itu kita diasumsikan hanya akan menerima atau membayarkan sejumlah uang satu kali saja ya, entah nanti entah sekarang. Saya ulangi sekali lagi, untuk single sum kita hanya akan membayar atau menerima uang satu kali saja ya, entah nanti 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, atau sekarang. Sedangkan anuitas ya, konsepnya adalah kita akan membayarkan sejumlah uang secara periodik atau menerima sejumlah uang secara periodik. Ya, jadi beda dengan single sum. Single sum menerima atau bayar satu kali, kalau anuitas berkala. Ya, misalnya apa? Saya kasih contoh single sum. Ya, untuk single sum kita langsung masuk saja contohnya. Baik, yang pertama adalah future value of single sum. Berapakah nilai masa depan uang yang akan saya investasikan hari ini ya, jika asumsinya saya hanya investasi sebanyak satu kali hari ini saja. Kemudian dinilai besok jadi berapa investasi saya. Nah, itu rumusnya pakai future value of single sum. Ya, ini contohnya. Yang pertama, PT Mahardika, dia menginvestasikan dana dalam bentuk deposito di bank 2 juta rupiah. Berapa kali? Satu kali saja saat ini. Tingkat bunga 10%, jangka waktu 5 tahun. Berapakah nilai investasi Mahardika pada akhir tahun kelima? Ya, jadi depositonya satu kali saat ini, kemudian didiamkan dalam waktu 5 tahun itu uangnya jadi berapa? Nah, bisa dipahami ya? Baik. Atau contoh yang kedua, pada tahun 2008 diperkirakan biaya sewa rumah sebesar 19.104.000. Ya. Asumsi tingkat inflasi 4%. Berapakah biaya sewa tahun 2028? Jadi bayarnya itu satu kali di 2008 senilai itu, kemudian kita nilai nanti di tahun 2028 jadi berapa. Ya, itu contoh kedua. Contoh ketiga, Tuan Budiman menginvestasikan dananya pada PT Sekarjaya dengan nilai investasi 85 juta. Satu kali saja ya, selama 15 bulan. Jika tingkat ROI yang dijanjikan 6% per tahun, berapakah nilai investasi pada akhir periode?
Ya, jadi investasi sekali, kemudian 15 bulan kemudian akan menjadi berapa? Gitu ya. Baik. Ini tidak ada hasil perhitungannya ya. Baik, saya minta maaf, ini tidak ada hasilnya. Jadi nanti untuk menghitungnya menggunakan rumus di atas, future value sama dengan FV ya, sama dengan PV present value dikalikan 1 plus I pangkat N ya. Nah, yang pertama, oke, kita kerjakan salah satu saja. Misalnya PT Mahardika ya. Diketahui ya, berarti present value-nya, nilai sekarangnya sama dengan 2 juta. PV sama dengan 2 juta. Boleh sambil ditulis. Kemudian I-nya adalah 10% ya. Berikutnya N atau periodenya adalah 5 tahun. Berarti rumusnya FV sama dengan 2 juta dikali 1 plus 10% pangkat 5. Ya, kerjakan dulu yang di dalam. 1 plus 10%. Ya, atau 1 plus 0,1 sama dengan 1,1 pangkat 5 kalikan 2 juta. Nah, itulah hasil future value-nya. Ya, saya minta maaf di sini tidak ada hasilnya. Saya harap bisa dihitung sendiri nanti. Tuh ya. Berikutnya present value of single sum. Nah, ini kebalikannya ya. Seandainya saya terima atau bayar uang di masa yang akan datang, berapakah nilai uang saya sekarang? Jadi dikebalikan ya. Contoh, jika saya mendapat warisan 10 juta pada tahun 2020, berapakah nilainya kalau dinilai pada tahun sekarang 2009? Tahun sekarangnya adalah 2009. Gitu ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah ya, present value sama dengan future value periode ke N dikalikan dengan 1 per 1 plus I pangkat N. Ya, nah, untuk dari soal ini kita bisa ketahui bahwa future value-nya, nilai nantinya yang akan datang adalah 10 juta. Dikalikan dengan buka kurung ya, 1 per 1 plus I ya, I-nya misalnya berapa? Ya, misalnya I-nya adalah 10%, berarti 0,1 pangkat N ya. N-nya kita hitung dari tahun 2009 ke 2020 berapa tahun? 11 tahun. Berarti pangkat 11. Selesaikan dulu perhitungan yang di dalam kurung. Baru kalikan dengan future value-nya, yaitu 10 juta. Seperti itu ya. Berikutnya anuitas ya. Jadi untuk anuitas ya, seperti saya singgung di depan tadi, adalah nilai uang pada akhir periode waktu dari serangkaian pembayaran ya, serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama selama periode tertentu. Jadi anuitas punya 2 syarat. Yang pertama adalah pembayarannya secara periodik atau berkala. Syarat kedua, nilai uang yang dibayarkan atau diterima itu sama. Contoh, ketika kita membayar premi asuransi jiwa, membayar pembayaran hadiah lotre, ya, pembayaran dana pensiun, ya, rumusnya seperti itu. Nah, untuk future value of annuity, ya, rumusnya kira-kira seperti ini. Nah, nanti bisa saya kirimkan untuk PDF-nya ya, kalau memang diperlukan. Nah, anuitas di sini serangkaian pembayaran yang dalam jumlah waktu yang sama. Nah, kalau future value, misalnya nih, kita menginvestasikan uang 1 juta ya, setiap tahun. Nah, nanti di akhir tahun ketiga, berapakah nilai uang saya jika tingkat bunganya 8% ya. Artinya, dalam 3 tahun ke depan, tahun pertama, kedua, ketiga, saya bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, bunga 8%. Nah, berapakah hasil perhitungannya ya? Oke, di sini sudah ada rumusnya. Rumusnya adalah future value sama dengan PMT
dikalikan 1 plus 1 per N dikurangi 1 per I. Ya, oke, kita masukkan dulu kita terjemahkan dulu dari bahasa soal ke dalam fungsi atau solusi matematisnya. PMT di sini adalah serangkaian pembayarannya, nilainya berapa? 1 juta. I-nya atau bunganya adalah 8% atau 0,08. N atau periode pembayarannya berapa kali? 3 kali. Nah, berarti rumusnya tinggal dimasukkan saja. PMT 1 juta dikalikan 1 plus I-nya 1,08. Pangkat N-nya 3 kali, kurangi 1, dibagi semuanya dengan 0,08 atau I-nya. Nah, nanti ketemu nilai 3.246.400. Artinya, kalau saya menginvestasikan dana saya 1 juta, 3 tahun yang akan datang nilai uang saya menjadi $3.246.400. Gitu ya caranya. Nah, yang terakhir adalah present value of annuity. Kebalikan ya. Jadi untuk present value of annuity ini, nilai uang yang kita terima atau kita bayarkan secara berkala ya, di akhir diketahui berapakah nilainya saat ini. Nah, ini kebalikan. Oke, kita langsung saja ke soal latihan yang pertama. Ya. Oke, maaf untuk soalnya. Oke, soal kedua ya. Maaf. Oke, soal ini saja ya. Yang pertama, pada tahun 2010, Arya menginvestasikan dananya pada sebuah proyek dengan tingkat pengembalian 6%, jangka waktu 6 tahun. Pada akhir tahun ke-6, perusahaan menjanjikan dana sebesar 8 juta. Jadi, ceritanya Arya diminta investasi ya. Dijanjikan nih di akhir dapat uang 8 juta. Ya. Jangka waktunya 6 tahun dengan bunga 6%. Berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Maaf, nanti saya carikan contoh soal yang lain ya. Jadi untuk sementara mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf untuk slide-nya agak terpencar. Nanti coba kita diskusi via WA group ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.